Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan mengolah tahu menjadi masakan yang sangat nikmat, senikmat daging. Yuk, kita masak sama-sama. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan 10 buah tahu. Untuk tahu ini bebas, mau pakai yang putih atau yang kuning. Kemudian, tahunya ini saya iris, tapi nggak terlalu tebal atau nggak terlalu tipis. Nah, kira-kira tahunya itu seperti ini. Lakukan hingga semua tahu teriris habis ya. Jika semua tahu sudah selesai, panaskan secukupnya minyak goreng. Jika minyaknya sudah panas, bisa digoreng tahunya. Goreng tahu hingga matang dan berubah warna menjadi kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya tidak gosong. Nah, jika tahu sudah berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini, bisa diangkat lalu ditiriskan. Lakukan hingga semua tahu tergoreng habis ya. Sambil menggoreng tahu, yuk kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya sudah siapkan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah kemiri, dan 4 biji cabai merah keriting. Untuk cabainya ini disesuaikan saja, jika suka pedas bisa ditambahkan lagi. Kemudian semua bahan-bahan ini dihaluskan, tapi jangan terlalu halus supaya lebih nikmat. Jika tahunya sudah selesai digoreng, bisa dikurangi minyaknya lalu dipanaskan kembali. Jika minyaknya sudah panas, bisa ditumis bumbu-bumbu halus ini. Aduk merata terlebih dahulu supaya bawahnya ini tidak gosong. Jika sudah merata seperti ini, bisa kita tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Kemudian masukkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Jika teman-teman mau pakai kunyit dan ketumbar yang fresh, bisa dihaluskan bersama bawang dan cabai tadi ya. Tumis hingga bumbu-bumbu ini harum, matang, dan tanak. Nah, kira-kira sudah seperti ini, sudah tanak, bisa kita masukkan tahu yang telah digoreng tadi. Aduk merata terlebih dahulu. Kira-kira sudah merata, masukkan 100 ml air putih. Aduk kembali supaya bawahnya ini tidak gosong. Nah, kebetulan di dalam ulekannya ini masih banyak bumbunya. Di sini saya tambahkan lagi 50 ml air putih. Jadi total keseluruhannya adalah 150 ml ya. Selanjutnya di sini saya tambahkan bahan-bahan pelengkapnya. Di sini saya sudah siapkan 1 buah tomat, tapi yang masih hijau nggak matang. Kemudian tomatnya ini saya belah menjadi 2 bagian dan saya buang bagian batangnya ini. Kemudian tomatnya ini saya iris kembali. Untuk cara pengirisannya sesuai selera aja. Bahan selanjutnya di sini saya siapkan 2 buah cabai hijau besar. Untuk cabainya ini saya iris tipis-tipis menyerong. Kemudian di sini saya tambahkan 3 buah cabai merah besar. Untuk cabai merah besarnya ini sama seperti cabai hijau tadi, diiris tipis-tipis menyerong. Jika sudah selesai, bisa langsung dimasukkan ke penggorengan. Aduk merata. Kira-kira sudah merata, bisa dimasukkan setengah sendok teh kaldu ayam, secukupnya garam, 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram. Untuk teman-teman yang mau menggunakan gula pasir bisa ditambahkan ya, sesuai selera aja. Aduk dan masak kembali hingga cabai dan tomatnya ini layu dan airnya pun mengering. Langkah terakhir, jika airnya ini sudah mengering, bisa dicek rasa ya. Jika rasanya kurang, bisa ditambahkan dengan bumbu-bumbu penyedapnya. Nah, ini sudah mengering dan rasanya juga sudah pas. Bisa diangkat lalu disajikan menggunakan nasi yang hangat. Ini jujur teman-teman, rasanya tuh enak banget. Rasa tahunya malah nggak kerasa sama sekali. Jika teman-teman penasaran gimana rasanya, yuk cobain resep ini ya. Sini saya sudah siapkan 1 buah tempe. Saya pakai tempe yang daun ya supaya lebih enak. Kemudian tempenya ini dipotong-potong. Untuk ukuran dan bentuk disesuaikan saja. Kalau udah selesai, langkah selanjutnya di sini saya panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau misalnya minyaknya sudah mulai panas, bisa dimasukkan tempenya. Sisi-sisi tempenya itu emang sengaja saya gores pakai pisau tapi nggak sampai putus ya, supaya nanti bumbunya itu lebih meresap. Goreng tempe hingga matang dan kecoklatan. Untuk teman-teman yang mau teksturnya lebih kering seperti saya ini, bisa banget. Tapi kalau nggak mau kering seperti ini juga nggak apa-apa ya, bisa diangkat lebih cepat. Nah, kalau tempenya udah seperti ini, sudah matang dan kecoklatan, bisa diangkat lalu ditiriskan. Langkah selanjutnya di sini kita siapkan tahunya. Di sini saya sudah siapkan 5 buah tahu. Tahunya ini saya pakai tahu yang kuning ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai tahu yang putih, itu bebas sesuai selera aja. Kemudian tahunya ini saya belah atau saya potong menjadi 2 bagian berbentuk segitiga seperti ini. Kalau tahunya udah selesai dipotong-potong, langkah selanjutnya langsung saja digoreng ke minyak yang habis menggoreng tempe tadi. Kalau sisi tahu di bagian bawah yang dekat penggorengan itu, kalau misalnya belum kering jangan dibolak-balik ya, nanti tahunya itu bakal hancur. Goreng tahunya ini pun juga sesuai selera ya. Kalau misalnya teman-teman mau kering juga silahkan, kalau mau masih basah juga nggak apa-apa. Nah, ini saya gorengnya sampai kering. Kalau udah seperti ini bisa saya angkat lalu saya tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya sudah siapkan ulekan, mau pakai blender atau chopper itu bebas ya. Kemudian di sini saya siapkan 4 siung bawang merah. Kemudian di sini saya siapkan 6 siung bawang putih. Ini ukuran yang kecil ya. Kalau misalnya teman-teman pakai yang ukuran yang besar cukup 3 siung aja.
Kemudian di sini saya siapkan 6 sampai 8 buah cabai merah keriting. Untuk teman-teman yang suka pedas bisa ditambahkan lagi dan bisa juga ditambahkan dengan cabai rawit ya. Semua bumbu ini dihaluskan tapi jangan terlalu halus ya. Seperti ini aja masih ada tekstur dari bawang dan cabenya. Kalau bumbunya udah selesai, langkah selanjutnya di sini saya kurangi minyak yang habis menggoreng tempe dan tahu. Kalau misalnya minyaknya sudah panas bisa dimasukkan bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian tumis bumbu hingga matang dan tanak. Wajib benar-benar matang supaya nanti nggak bau langu. Di sini saya kelupaan masukin kapulaganya. Kalau misalnya teman-teman ada rempah-rempah yang lain seperti kayu manis bisa dimasukkan juga ya. Kalau bumbunya udah matang dan tanak seperti ini bisa dimasukkan 100 sampai 100 ml air putih. Aduk merata terlebih dahulu supaya bawahnya ini tidak gosong. Kemudian bisa dimasukkan secukupnya garam. Lanjut masukkan secukupnya micin. Kemudian masukkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian masukkan 2 sendok makan kecap manis. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan lagi ya. Dan yang terakhir di sini saya masukkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian aduk merata. Kalau misalnya bumbunya ini sudah benar-benar merata dan sudah benar-benar larut, bisa dimasukkan tempe dan tahu yang telah digoreng tadi. Kemudian aduk merata dan masak lagi hingga kadar air atau kuahnya ini menyusut. Kalau misalnya teman-teman nggak suka banyak kuah atau airnya, bisa dimasak lagi hingga air atau kuahnya ini benar-benar menyusut ya. Dan yang terakhir jangan lupa dicek rasa. Kalau misalnya rasanya udah pas, bisa diangkat lalu disajikan menggunakan nasi yang hangat. Tahunya ini bakal saya potong-potong menjadi beberapa bagian tapi nggak terlalu tipis. Nah kalau udah saya potong seperti ini, saya potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk ukuran dan cara pemotongannya itu disesuaikan saja ya. Nah kalau udah selesai motong tahunya, di sini saya panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, bisa dimasukkan tahunya. Jangan lupa dibolak-balik supaya tidak gosong. Di sini saya menggoreng tahunya hingga matang, kecoklatan dan kering ya. Nah, kalau tahunya udah kayak gini, udah matang, kering dan kecoklatan, saya angkat lalu saya tiriskan. Lakukan hingga semua tahu tergoreng habis. Sambil menggoreng tahu, yuk kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya udah siapkan 4 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini geprek terlebih dahulu lalu dicincang kasar. Kira-kira bawang putihnya udah seperti ini dan tahu pun udah selesai digoreng. Langkah selanjutnya saya panaskan secukupnya minyak goreng. Di sini saya ganti penggorengan ya, tapi minyaknya nggak saya ganti. Lalu jika minyaknya sudah panas, bisa ditumis bawang putihnya dan ditambahkan dengan 2 sendok makan cabai halus atau cabai giling. Tumis hingga bumbu ini harum, matang dan tanak ya. Bumbunya ini wajib benar-benar matang supaya hasilnya itu lebih enak dan baunya itu tidak langu. Nah, jika bumbunya sudah matang dan tanak seperti ini, ciri-cirinya sudah kering di samping-sampingnya ini atau banyak mengeluarkan minyak, bisa dimasukkan 250 ml air putih. Kemudian aduk merata terlebih dahulu. Jika sudah cukup merata, bisa dimasukkan 1 sendok teh kaldu ayam. Kemudian masukkan 2 sendok teh gula pasir. Lanjut di sini saya masukkan 3 sendok makan saus sambal, 3 sendok makan saus tomat dan 2 sendok makan kecap manis. Kemudian aduk merata dan biarkan sampai airnya ini mendidih. Nah, jika airnya sudah mendidih seperti ini, bisa dimasukkan tahu yang telah digoreng tadi. Aduk merata dan masak lagi hingga airnya ini sedikit menyusut. Sambil menunggu airnya ini menyusut, di sini saya siapkan bahan-bahan yang lain. Di sini saya udah siapkan 1 buah bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini sebelumnya saya belah menjadi 2 bagian, lalu saya iris kasar-kasar atau tebal-tebal ya. Nah, kalau udah selesai diiris, saya bisa pisahkan dari bagian lapisannya ini. Lanjut, di sini juga saya siapkan 4 buah cabai hijau keriting. Untuk banyaknya ini bisa disesuaikan saja. Kalau suka pedas bisa ditambahkan atau bisa digantikan dengan cabai rawit juga. Kemudian cabainya ini saya iris menyerong tapi agak panjang-panjang ya. Nah, kalau bawang bombay dan cabainya udah selesai dipotong atau diiris, bisa langsung dimasukkan ke penggorengan. Aduk merata dan masak lagi hingga kadar airnya ini benar-benar menyusut atau banyak mengeluarkan minyak ya. Kalau airnya ini udah menyusut dan banyak mengeluarkan minyak, bisa dicek rasa ya. Kalau misalnya rasanya udah pas, berarti udah bisa disajikan. Kalau misalnya belum pas ya bisa ditambahkan lagi ya bumbu-bumbunya. Gampang kan bikinnya? Apalagi rasanya enak banget, ngalahin daging ayam. Cocok banget nih di tanggal tua seperti ini. Saya panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian tahunya ini digoreng tapi menutup atau terlungkup seperti ini supaya tahunya lebih mengembang atau mekar. Tahunya jangan lupa dibolak-balik supaya tidak gosong. Bolak-baliknya ini perlahan ya supaya bawahnya nanti tidak hancur. Goreng tahu hingga matang, kering dan kecoklatan. Nah, kalau tahunya udah berubah warna menjadi kecoklatan dan teksturnya juga sudah kering, bisa diangkat lalu ditiriskan. Lakukan hingga semua tahu habis tergoreng. Sambil menggoreng tahu, yuk kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya sudah siapkan 3 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini bakal saya iris tipis-tipis. Kemudian di sini juga saya sudah siapkan 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini sama seperti bawang merah, diiris tipis-tipis. Kemudian di sini saya sudah siapkan 6 buah cabai rawit setan atau disebut juga dengan cengek. Untuk cabai rawitnya ini saya hanya belah menjadi 2 bagian.
Di sini juga sudah saya siapkan secukupnya cabai merah keriting. Untuk cabai merah keritingnya ini saya iris tipis-tipis menyerong. Dan yang terakhir di sini saya sudah siapkan 1 buah bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini pertama-tama saya belah menjadi 2 bagian, lalu saya iris kasar-kasar. Jika bawang bombaynya udah selesai diiris, langkah selanjutnya dipisah-pisahkan dari lapis per lapisnya. Karena bumbunya udah selesai dan tahunya pun sudah selesai digoreng, langkah selanjutnya di sini saya kurangi minyak yang habis menggoreng tahu. Jika minyaknya sudah panas, bisa dimasukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabeannya. Tumis hingga harum, layu, dan berubah warna. Nah, kalau bumbunya udah harum dan layu seperti ini, bisa dimasukkan bawang bombay yang telah diiris-iris tadi. Tumis lagi hingga bawang bombaynya ini layu. Kalau bawang bombaynya udah layu seperti ini, bisa dimasukkan air putih kurang lebih 200-250 ml. Kemudian masukkan setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis, kemudian aduk merata. Jika sudah mulai merata, bisa dimasukkan tahu yang telah digoreng-goreng tadi. Ratakan tahu, kalau bisa tahunya itu tengkurap atau telungkup ya, supaya bumbu lebih meresap. Kemudian diamkan dan masak lagi hingga kuah atau airnya ini sedikit menyusut. Langsung saja dimasukkan ke dalam penggorengan. Masak lagi hingga dedaunannya ini layu dan kadar airnya menyusut, serta minyak atau kadar minyaknya itu keluar ya. Kalau kadar airnya udah berkurang atau menyusut seperti ini, jangan lupa dicek rasa ya. Hai semuanya, pertama-tama di sini saya sudah siapkan 3 buah tahu putih. Ini tahunya ukurannya cukup besar. Kemudian tahunya ini dipotong. Untuk ukuran dan bentuk bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Selanjutnya di sini saya siapkan 300 gram pakcoy. Untuk banyaknya pakcoy ini disesuaikan stok yang ada aja ya bun. Kemudian pakcoynya ini bakal saya potong-potong. Untuk yang nggak mau dipotong juga nggak apa-apa. Ini disesuaikan selera masing-masing aja. Kemudian bagian batang dan bagian daunnya ini dipisahkan ya. Selanjutnya di sini saya mempunyai 4 buah bakso ikan. Ini bakso ikannya bakal saya potong-potong. Untuk bumbunya ini cukup simpel. Di sini saya bakal iris 5 siung bawang merah. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Dan yang terakhir ada 2 buah cabai merah keriting. Ini untuk cabainya disesuaikan aja. Jika misalnya teman-teman suka pedas, ini bisa digantikan ataupun ditambah dengan cabai rawit ya. Langkah selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian tahu yang udah dipotong-potong tadi dimasukkan. Goreng tahu hingga matang dan kecoklatan. Jika sudah matang dan kecoklatan, ini tahunya bisa diangkat. Kemudian untuk bakso ikannya bisa langsung dimasukkan ke dalam penggorengan ya. Untuk bakso ikannya, di sini saya menggorengnya nggak terlalu lama. Ini cukup sampai sedikit berubah warna. Cuman untuk mengurangi rasa amis pada bakso ikannya ya. Jika sudah, bisa diangkat lalu ditiriskan. Kemudian minyaknya bisa dikurangi dan dipanaskan kembali. Tumis bawang merah, bawang putih, serta cabenya. Tumis bumbu ini hingga harum dan berubah warna. Nah, jika bumbunya ini udah matang dan berubah warna seperti ini, bisa dimasukkan batang sawinya atau batang pakcoynya terlebih dahulu. Oseng sebentar dan masak hingga sedikit layu. Kemudian ini bisa dimasukkan air putih. Untuk banyak air putihnya ini disesuaikan selera masing-masing aja. Jika misalnya mau yang kayak nyemek-nyemek gitu, cukup airnya sedikit. Tapi kalau misalnya pengen yang ada kuahnya, ini kuah airnya itu bisa dibanyakan ya. Untuk seasoningnya di sini cukup simpel. Saya masukkan 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa ataupun mecin. Ini di skip juga nggak apa-apa. Kemudian dilanjutkan masukkan setengah sendok teh kaldu ayam. Nah, karena saya pengennya kuahnya itu banyak, di sini saya tambahkan lagi air putih sebanyak kurang lebih 100 ml. Kemudian aduk merata. Jika kira-kira sudah merata, tahu dan bakso ikan yang telah digoreng tadi bisa dimasukkan ya. Aduk merata, kemudian masak hingga kira-kira bumbu ataupun kuahnya itu meresap ke dalam tahu serta ke dalam bakso ikannya.
Yang terakhir, jangan lupa dicek rasa. Kalau misalnya rasanya ini udah pas, udah enak banget, daun pakcoynya ini bisa langsung dimasukkan ya. Untuk masak daun pakcoynya ini jangan terlalu lama, cukup sampai daunnya ini layu. Jangan sampai daunnya ini berubah warna karena takutnya nanti zat ataupun vitamin di dalam daun pakcoynya ini hilang ya. Nah, kira-kira udah seperti ini bisa langsung diangkat dan siap disajikan ya.